Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu proses hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Kafir Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak jadi hijrah ke Madinah. Pada saat itu umat Islam di Mekah tinggal sedikit. Sebelum turun wahyu perintah hijrah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Setelah itu Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta yang diserahkan peliharaannya kepada Abdullah bin Quraisy sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Pada malam saat akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantel dan berbaring di tempat tidurnya. Nabi meminta Ali bin Abi Thalib setelah Nabi hijrah untuk tinggal dulu di Mekah, menyelesaikan barang-barang amanat orang yang dititipkan kepadanya. Maka ketika para tentara kafir Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka melihat seseorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih tidur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di dalam Gua Sur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Sur terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Makkah. Selama berada di Gua Sur, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Suraqah. Ketika Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Suraqah, seseorang dari Quraisy itu juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta. Tapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri saja. Ia mengelabui orang-orang dengan mengatakan bahwa itu bukan Muhammad. Tapi diam-diam ia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuda dan penangkapannya ketika tidak ada orang yang melihatnya. Dia segera mengacu kudanya ke arah yang ditunjukkan orang suruhannya. Dia mengendarai kuda yang sangat cepat hingga bisa mengejar rombongan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika jarak Suraqah semakin dekat, Nabi tetap tenang, sementara Abu Bakar yang duduk di boncengannya unta Nabi terlihat cemas dan berkali-kali melihat ke belakang. Namun setelah semakin dekat, tiba-tiba kuda Suraqah terjatuh. Nabi tetap melanjutkan perjalanannya. Setelah bangkit, Suraqah kembali mengejar dan berhasil menyusul rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhadapan dengan Nabi, ia malah meminta maaf dan memohon tidak diapa-apakan dan menawarkan untuk memberikan beberapa perbekalan yang dibawanya. Masjid Kubah. Setelah menempuh perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sampai di Kubah, sebuah desa yang terletak 2 mil di sebelah Madinah. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Kubah selama 4 hari. Pada hari Jumat pagi beliau berangkat dari Kubah menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu salat Jumat tiba. Nabi Muhammad melaksanakan salat Jumat. Inilah Jumat dan khutbah yang pertama dalam Islam.
tiba di Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, program utama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi SAW meminta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah, tapi Nabi Muhammad tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dan Abu Bakar menyerahkan uang kepada keduanya. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi, dan tempat tinggal beliau seluruh para sahabat Nabi SAW ikut membangun Masjid Nabawi sebagaimana melakukannya bersama-sama dalam pembangunan Masjid Kubah.